Oke, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, jadikan malam ini malam yang penuh kebenaran, agar setiap kami mengerti kebenaran dan hidup kami berkenan bagi Bapa di surga, bagi Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak hidup sia-sia di tengah-tengah dunia yang fana ini. Bapa di surga, mohon berkati setiap kami dengan firman kebenaran-Mu. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, bicara soal bagaimana kita bisa berkenan bagi Tuhan. Kita harus mengerti apakah arti kata berkenan. Berkenan itu dalam bahasa sederhananya menyenangkan. Bagaimana hidup kita menyenangkan Tuhan? Ini sebenarnya pokok utamanya. Sebab orang menjadi Kristen, tetapi kalau hidupnya tidak menyukakan hati Tuhan, tidak berkenan, sia-sia juga. Makanya di kitab Roma pasal 12 ayat 1-2 di situ dijelaskan. Coba kita baca ya, kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Apa yang dipersembahkan? Tubuh kita. Bukan hanya persembahan persepuluhan dan uang dan sebagainya. Bukan. Persembahkanlah tubuhmu. Konteksnya di sini tubuh adalah hidup kita. Persembahkanlah hidup kita untuk Tuhan. Hidup yang bagaimana? Kita lanjutkan. Itu masih koma kan? Sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya adalah hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Hidup yang bagaimana? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang hidupnya suci, kudus, artinya yang bersih, tak bercacat, tak bercelah, dan yang menyenangkan Tuhan, berkenan. Berkenan itu menyenangkan Tuhan. Menyenangkan, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang benar itu sebenarnya mempersembahkan seluruh hidup kita. Bukan hanya uang, bukan hanya waktu tertentu, tapi seluruhnya. Tapi harus hidup kudus dan berkenan bagi Allah. Menyenangkan Dia. Itu ayat yang pertama ya. Ayat yang kedua, masih kitab Roma pasal 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan. Kita mengaku percaya Tuhan dan sebagainya, tapi kalau masih sama dengan dunia ini artinya belum bertobat. Jangan serupa dengan dunia ini. Kamu beda, kita itu beda. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi, jangan sama dengan dunia ini. Kita harus berubah akal budi kita. Jadi kalau ada yang ngajar, kalau mau cari Tuhan, jangan pakai akal budimu. Itu salah. Jangan pakai otakmu. Itu salah besar. Justru semuanya ini diciptakan Tuhan. Otot, kekuatan kita, tubuh kita, hati kita, pikiran kita, akal budi kita. Semuanya harus dipersembahkan untuk Tuhan. Itu yang benar. Ya. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Maksudnya gini, sehingga kamu mengerti yang mana kehendak Allah. Yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita bisa mengerti yang baik itu yang mana, yang berkenan, yang menyenangkan yang mana, dan yang sempurna itu yang bagaimana. Ini sebenarnya inti daripada ibadah kita. Kalau kita mau hidupnya berkenan bagi Tuhan, ibadahnya harus sesuai yang Tuhan inginkan. Yang jadi masalah adalah banyak manusia beribadah dengan caranya sendiri-sendiri. Rajin ke gereja,
puasa, bayar persepuluhan. Semuanya itu tidak salah, tidak. Tapi itu tidak cukup. Kalau cuma itu yang dilakukan, itu namanya beragama. Kalau beragama itu mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kalau zaman Perjanjian Lama, orang Yahudi punya hukum Taurat dengan syariat-syariat Taurat. Jadi kalau orang beragama ya mengikuti syariat Taurat hari itu. Nah, ini yang perlu kita mengerti. Jadi kita itu disetting bukan supaya kaku seperti orang beragama. Nah, nanti pelan-pelan ya. Jadi bagaimana kita mesti belajar berkenan. Kita harus mengerti dulu apa itu kehendak Allah dan apa kehendaknya dalam hidup kita. Supaya kita bisa membedakan, oh ini yang baik, oh ini yang menyenangkan Tuhan, yang berkenan, oh ini yang sempurna. Supaya kita bisa bedakan. Ya, itu ibadah yang benar itu begitu. Makanya Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi ibadah yang sejati itu bukan di kotak-kotak. Oh ini sedang di gereja, oh ini sedang hari Sabat, oh ini di rumah, oh ini di Yerusalem. Kalau di Yerusalem lebih didengar Tuhan. Bukan. Ibadah yang sejati itu seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Untuk Tuhan itu artinya bukan untuk gedung gereja. Untuk Tuhan itu apa saja yang kita lakukan memuliakan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Itu. Nah, ini tidak banyak yang mengerti akan hal ini. Sehingga orang terbatas pada kehidupan beragama saja. Padahal hidup kita disetting luar biasa. Hidup kita itu beyond religion. Melampaui agama. Harus. Karena kita disetting menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Ayat 11 dulu ya, supaya jelas konteksnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tuhan Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, ditolak. Tetapi, ayat 12-nya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Tuhan Yesus datang jauh-jauh dari surga, supaya manusia yang menerimanya, yang mau menerimanya, yang mau bertobat, itu menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya beragama, tapi menjadi anak-anak Allah. Nah, itu yang paling penting dalam hidup kita ini. Makanya kita harus mengerti. Jadi seluruh ayat Alkitab itu sebenarnya tujuannya cuma satu. Supaya manusia menjadi anak-anak Allah. Sehingga hidupnya berkenan menyenangkan Bapa di surga. Menyenangkan Tuhan Yesus. Sehingga manusia itu selamat. Sehingga manusia memiliki akal budi seperti yang Tuhan kehendaki. Itu bukan aturan-aturan agama saja. Ya, itu diulang-ulang dengan berbagai kalimat. Misalnya 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, jadi kita itu harus hidup kudus. Mengapa? Ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yaitu hidup kudus. Lagi pula, kita harus ingat, selalu ingat, bahwa Roh Kudus menemani kita.
ada di dalam diri kita. Kita ada di dalam Roh Kudus. Supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenaran yang utuh. Dan Alkitab berkata, orang yang dipimpin oleh Roh, dialah anak-anak Allah. Jadi tujuannya adalah menjadikan kita semua anak-anak Allah. Anak-anak Allah tentu saja berkenan bagi Allah. Perkenanan Allah. Jadi kalau kita mau belajar bagaimana berkenan kepada Allah, ya kita harus jadi anak. Anak Allah. Anak Allah itu yang bagaimana? Yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Yang bagaimana? Yang hidupnya kudus. Tak bercacat, tak bercela. Ya, yang hidupnya kudus dan berkenan, menyenangkan Dia. Kan begitu. Yang bagaimana lagi? Yang mengalami pembaharuan akal budi. Supaya mengerti kehendak Bapa. Supaya kita tahu mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Nah, ini tidak bisa dipelajari dalam semalam. Ini harus dipelajari dalam proses panjang seluruh hidup kita. Belajar kebenaran yang benar, praktek dalam hidup, nanti berjalannya waktu kita akan mengalami perubahan yang memang makan waktu, tapi pasti berubah. Yang jadi masalah adalah kalau seseorang tidak mendengar firman yang benar. Baca ayat Alkitab tapi salah pengertiannya. Nggak bertumbuh. Jadi kuasa firman itu hanya akan efektif kalau disampaikan dengan benar. Alkitab berkata, karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan kita. Ya, itu. Bahkan dalam Matius 5 ayat 48. Matius pasal 5 ayat 48. Tuhan sendiri yang berkata begini. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, kan begitu. Harus sempurna. Nah, ini sering disalah mengerti oleh banyak orang. Manusia nggak bisa sempurna, gitu. Apalagi menjadi seperti Bapa, ya memang nggak bisa kalau disuruh maha tahu dan sebagainya. Bukan itu. Maksud ayat ini bukan itu. Maksud ayat ini adalah Bapa di surga itu sempurna. Kalau kamu mau jadi anak Allah, anak Bapa, harus sempurna juga. Sempurna sebagai manusia ciptaan yang seharusnya. Nah, itu definisi sempurna. Dan itu perintah Tuhan Yesus sendiri, jangan dilawan. Ya. Lagi pula Tuhan mengasihi kita loh. Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan adalah bukan setiap manusia hidup menurut hukum. Bukan, itu sementara. Taurat itu sementara. Yang dikehendaki adalah supaya kita mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa. Jadi hubungannya bukan diatur oleh peraturan atau hukum, kaku, tapi diatur oleh, dihubungkan oleh cinta kasih. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan begitu, sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Nah, pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau mau berkenan ya kita harus mengasihi Tuhan. Oh, Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ya kan? Coba kita baca Yohanes 14 ayat 15. Ya, apa ciri orang yang mengasihi Tuhan? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan itu kalau kita menuruti, taat sama seluruh perintah Tuhan. Itu. Jadi itu diulang-ulang karena penting. Jangan sampai kita mengasihi Tuhan itu dengan ritual.
dengan liturgi. Bukan. Kita mengasihi Bapa dengan kasihnya anak kepada Bapa. Kita panggil Yesus Tuhan. Artinya ia adalah my Lord, my Master. Kita adalah hambanya. Nah, Tuhan mengajar dengan perumpamaan kan? Hamba yang baik dan hamba yang jahat. Kalau hamba yang jahat, binasa dia. Kalau hamba yang baik, barulah itu yang menyenangkan Bapa di surga, menyenangkan Tuhan Yesus. Berkenan kepada Allah, itu. Jadi hamba yang baik. Toh kita tidak dibiarkan menjadi hamba, kita mau dijadikan anak-anak Allah. Ya. Amin ya semuanya ya. Kita baca ayatnya yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, diulang lagi nih. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, dia akan memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Ya. Itu ayat 21. Ayat 23-nya diulang lagi. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini luar biasa ya, bisa bersama-sama gitu. Tapi ayat 24-nya ditekankan sekali lagi. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kamu nggak mengasihi aku, makanya kamu nggak lakukan seluruh perintahku. Banyak orang melakukan perintah Tuhan cuma sebagian kecil. Itu tandanya bukan cinta, bukan mengasihi. Kalau mengasihi itu seluruhnya. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Seluruhnya. Jadi kalau kita mau berkenan kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, itu kita tidak bicara soal liturgi atau syariat agama, tidak. Kita bicara soal kehendak Tuhan Yesus, kehendak Bapa di surga. Apa sih keinginan Bapa di surga, keinginan Tuhan Yesus? Lakukan itu. Maka kita berkenan. Nah, jadi ciri-cirinya itu bukan melakukan liturgi atau aturan-aturan agama, tetapi apa yang kita lakukan, baik aku makan, minum, atau melakukan apa saja, akan menyenangkan Bapa di surga, menyenangkan Tuhan Yesus. Kalau seseorang sudah mengerti seperti ini, tentu ia akan menjadi orang yang hebat. Kalau dia jadi pengacara yang hebat, pembela yang lemah. Kalau ia menjadi dokter, ia akan menjadi dokter yang luar biasa. Dia akan menolong pasien-pasiennya yang tidak punya, yang kekurangan. Yang kekurangan tidak usah bayar. Itu contoh sederhana ya. Kalau ia jadi guru, ia akan mengajar dengan segenap hati, segenap kekuatan untuk mencerdaskan murid-muridnya. Kalau ia bisnis, ia akan bisnis keras, rajin, supaya banyak uang. Dan uangnya untuk kemuliaan Tuhan. Apa itu? Untuk orang tua, untuk pasangan hidup, untuk anak, disekolahkan yang benar, untuk teman-teman, sahabat, bahkan untuk orang-orang yang tidak kita kenal tapi butuh pertolongan. Kalau orang sudah bisa begitu, itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Jadi manusia itu begitu. Manusia seutuhnya itu begitu. Yang hidupnya berpusat pada Tuhan. Teosentris. Bukan berpusat pada diri sendiri. Nah, kita berkata begini. Yesus mati di kayu salib supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Tapi hidup untuk Dia. Untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan itu ya tadi itu horizontalnya harus nyata. Karena kasih itu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Tidak bisa hanya salah satu atau sebagian. Itu yang diinginkan Tuhan. Yang paling utama itulah kasih. Kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama. Nah, jangan sampai kita beragama rajin tapi tidak mengasihi sesama. Itu sama dengan tidak mengasihi Tuhan. Karena Tuhan maunya
Kita semua mengasihi sesama juga, tapi kita tidak. Kalau seandainya kita tidak, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Tidak mengindahkan, tidak memperhatikan kehendak Tuhan. Banyak orang itu egosentris, antroposentris, pusatnya manusia. Aku. Padahal yang benar pusatnya Tuhan. Kalau seseorang pusatnya aku, dia tidak bisa berkenan kepada Allah. Nggak bisa. Karena filosofi yang aku itu bertentangan dengan kebenaran. Kebenaran itu hidupku kupersembahkan. Yaitu yang kudus dan yang berkenan. Nah, berkenan itu pasti bukan egosentris, tapi teosentris. Nah, tidak banyak orang yang memperhatikan baik-baik hal ini. Banyak orang sudah cukup puas ketika menjadi Kristen. Merasa percaya kepada Tuhan. Ya, subjektif. Tapi Tuhan yang memberikan standar. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan seluruh perintahku. Setiap orang boleh saja merasa aku sudah percaya Tuhan, sudah taat. Tapi yang nilai Tuhan. Apakah kita sudah melakukan seluruh perintah Tuhan atau belum? Nah, itu pertanyaan kembali ke kita. Jadi jangan sampai kita cuma rajin ke gereja hari Minggu, tapi di luar hari Minggu tidak taat pada perintah Tuhan. Tidak menyenangkan Tuhan hidupnya. Artinya menyenangkannya cuma hari Minggu. Itu pun cuma sejam atau 2 jam di gereja. Nah, ini malam ini hendaknya kita semua mulai disadarkan bahwa hidup kita itu cuma 2 pilihannya. 2 hal pilihan ini bukan ditakdirkan oleh Tuhan. Oh, si A nanti tidak taat. Oh, enggak. Taat atau tidak taat itu keputusan pribadi kita. Seseorang mau ikut pendalaman Alkitab malam ini, tidak digerakkan Tuhan. Pilih. Pilih apakah kita mau dengar atau mau nonton film atau mau tidur. Itu pilihan. Hidup ini pilihan. Ya, jangan salah. Jangan, mungkin nasibku begini, Pak. Enggak. Tuhan menentukan setiap orang jadi anak-anak Allah. Kalau ternyata tidak jadi anak Allah, salahnya sendiri. Bukan Tuhan yang menentukan, bukan nasib. Ingat ya, 1 Korintus 10 ayat 31. Baik aku makan, minum, atau melakukan apa saja, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita yang harus melakukannya. Bertobatlah kau. Nah, kita yang harus bertobat bukan ditentukan Tuhan, bukan nasib. Pilihan. Kalau mau menyenangkan Tuhan itu pilihan. Karena kita harus meninggalkan kesenangan pribadi untuk melayani Tuhan dalam seluruh hidup kita. Padahal, kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita juga happy. Banyak orang itu nggak mengerti, wah kalau aku melakukan perintah Tuhan jadi susah hidupnya, berat. Tidak. Justru kita mengalami pembaharuan akal budi, dan apa saja yang kita lakukan jadi berkat. Kuasa Tuhan, karunia Tuhan mengalir melalui hidup kita. Banyak orang merasakan kasih Tuhan melalui tangan kita. Kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia ini. Dunia ini gelap, saudara. Banyak orang jahat, egois. Kalau bukan kita yang menerangi, lalu siapa? Kalau bukan kita yang menggarami dunia, lalu siapa? Orang dunia tidak bisa diharapkan. Makanya setiap kita itu harus jadi agent of change. Di mana kita ada, kita mengubah. Bukan diubah, mengubah. Itu dimulai dari hidup kita sendiri. Sehingga nanti mulai berdampak bagi lingkungan kita. Tinggalkan segala keinginan, ambisi-ambisi yang tidak bersih. Tinggalkan, saudara. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, mari kita tinggalkan segala kegiatan yang sia-sia. Yang tidak berkaitan dengan kehendak Tuhan. Yang cuma memuaskan diri sendiri. Kita tinggalkan mulai sekarang. Jangan. Itu tidak berkenan bagi Tuhan. Ya. Jadi prinsip perkenanan Tuhan itu luar biasa. Bahkan Tuhan ingin setiap kita jadi anak Allah. Bukan sekedar selamat masuk surga, tapi benar-benar mengalami pembaharuan akal budi. Itulah yang disebut dengan
istilah lain, lahir baru. Lahir baru itu artinya menjadi manusia baru. Contoh sederhana ya, dulu dia pelit tuh sama sesama, setelah mengerti kebenaran jadi nggak pelit. Dia dulu kalau ngomong tuh negatif terus, sekarang nggak loh, dari mulutnya keluar berkat. Oh. Dulu orang nggak mau dekat-dekat dia, kalau dekat itu nggak enak didengar omongannya. Sekarang orang pengen dekat-dekat. Kenapa? Kalau dekat dia adem, mulutnya jadi berkat. Loh kan enak kan? Mestinya kita semua begitu sih. Apapun profesi kita. Apalagi kalau profesinya benar-benar berdampak bagi masyarakat. Oh, harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Ya, siapapun agamanya beda, kalau dia butuh pertolongan, kita tolong, nggak masalah itu. Justru menyenangkan Tuhan. Agar orang tahu, oh kasihnya orang percaya itu begini. Gitu. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita itu harus selalu ingat bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita, bahwa setiap saat kita dipantau oleh Bapa di surga, oleh Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus yang ditaruh dalam diri kita. Ibarat CCTV, kita itu ada CCTV yang dari surga. Jadi kalau kita masih berani buat dosa, ngomong sembarangan, itu namanya tidak percaya. Itu namanya tidak mengasihi Tuhan. Bahkan itu namanya, maaf ya, kurang ajar sama Tuhan. Sudah dikasih Roh Kudus, dikasih CCTV dari surga, berani sengaja melakukan pelanggaran dosa. Berani tidak berkenan bagi Tuhan. Mestinya kita sangat bersyukur kalau kita itu siapa dulu. Ditebus oleh Tuhan, dosa-dosa kita tidak diingatnya. Ya, tapi Tuhan menuntut kita supaya jangan hidup oleh daging lagi, tapi hiduplah oleh roh. Artinya dalam bahasa sederhana, supaya kita berhenti dari dosa, pisahkan dirimu dari dunia ini, bukan secara fisik, secara akal budi. Pisahkan, kamu jangan berpikir dan berperasaan seperti orang dunia. Kau anak-anak Allah, kita semua anak-anak Allah. Ayo berubah. Itu yang diinginkan Tuhan. Kenaman itu ketika bicara soal aturan-aturan agama, apakah benar hidupku ini menjadi perkenanan Tuhan, berkenan kepada Allah, yaitu to please God, pleasing God, ya, menyenangkan Dia. Ya, ada ref satu lagu itu liriknya itu benar-benar bagus. Bapak Ibu bisa catat tuh. Liriknya begini. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan Tuhan kapanpun. Artinya apa? Tidak tergantung waktu. Kapanpun, anytime. Mau hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Minggu, hari Sabat. Anytime menyenangkan Dia. Dimanapun. Apalagi kapanpun. Kapanpun. Dimanapun, anywhere ya. Kapanpun, anytime. Dimanapun, mau di rumah, mau di gereja, mau di kantor, di mana kita tetap anak Allah, jangan lupa itu harus menyenangkan Dia. Dan dalam segala perkara, dalam segala hal, seluruh hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Kalau seorang pengacara, ahli hukum, dokter, dan sebagainya profesional, di bidangnya masing-masing menyenangkan Tuhan. Nah, itu ya. Sejak kapan? Sejak sekarang, bukan nunggu nanti di surga. Nanti di surga, Pak, aku disucikan oleh Tuhan. Bukan, mulai sekarang. Mulai sekarang, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Perintahnya jelas sekali. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kita itu orang-orang yang sangat
sangat amat beruntung kalau bisa mendengar Injil yang begini, firman kebenaran yang sesuai dengan Alkitab, yang tidak dipleset-plesetkan. Jadi hidup kita ini tentang Tuhan, kehendaknya. Hidup kita ini sebenarnya ibadah setiap saat, dimanapun, kapanpun. Itu ibadah sebenarnya. Mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu ibadah yang sejati itu. Makanya hidup ini sebenarnya ibadah. Seluruh hidup kita itu ibadah. Itulah persembahan yang benar. Bukan hanya uang. Tuhan tidak butuh uang. Meskipun kegiatan gereja butuh uang. Tapi bukan itu yang dimaksud Tuhan. Yang dimaksud adalah seluruh hidup kita harus kita persembahkan untuk Tuhan dengan melakukan seluruh kehendaknya. Di kitab Roma tadi disebutkan itulah ibadah yang sejati. Sebenarnya itu teks aslinya, itulah ibadah yang logis. Logikos teks aslinya. Itulah ibadah yang logis, yang diterima oleh Tuhan. Kalau cuma ngasih duit sedikit gitu, memangnya Tuhan butuh. Memangnya Tuhan lalu disukakan gitu, senang gitu. Tidak, Tuhan lihat hati. Tuhan lihat seluruh hidup kita. Ya. Nah, jadi tapi ingat, dalam hidup kita ini sebenarnya kita sedang ikut pertandingan yang diwajibkan, perlombaan. Yaitu tadi supaya setiap saat menyenangkan Dia. Tentu saja dalam hidup ini ada oknum jahat itu yang berusaha mempengaruhi. Makanya sangat penting untuk Bapak Ibu Saudara sekalian belajar Alkitab yang benar dan utuh. Jangan cuma sebagian, harus utuh. Nah, supaya apa? Supaya tidak bisa ditipu oleh si jahat itu. Nah, begitu ya. Jadi di samping itu ada si jahat, ada keinginan pribadi. Ingat, kalau kita mau jadi murid Tuhan, nggak boleh punya keinginan pribadi. Keinginan kita adalah keinginan Tuhan. Itu yang benar. Seperti mamon, kekuasaan, kepopuleran, jabatan, itu tidak boleh menjadi berhala. Semua itu harus jadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Mestinya begitu, ya. Sehingga tidak ada di antara kita yang menjadi egosentris, tapi teosentris, memancar keluar menjadi berkat. Itu. Ya, amin ya, Saudara ya. Jadi saya berharap di malam ini firman Tuhan bisa ditangkap dan dimengerti. Sebab firman Tuhan berkata begini di Alkitab. Kalau firman itu ditabur, lalu dimengerti dengan benar, maka orang itu hidupnya berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Apa maksudnya berbuah-buah? Hidup seseorang yang mengerti firman, itu berubah total. Bayangkan perubahannya 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Itu perubahan yang tidak main-main itu. Berubah total. Jadi sangat penting untuk mengerti firman Tuhan dengan lengkap dan benar. Tuhan Yesus sendiri berkata begini, jika engkau tetap di dalam firman-Ku, engkau adalah benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Memerdekakan dari apa? Melepaskan dari apa? Segala ikatan. Ikatan dosa, ikatan nafsu-nafsu yang tidak baik. Segala ikatan akan lepas, bebas. Itulah yang dimaksud menyenangkan Tuhan. Kalau orang terikat dengan mamonnya itu tidak menyukakan hati Tuhan, tidak berkenan hidupnya pasti. Kan ada orang kaya yang dikisahkan di Alkitab itu, yang hidup untuk dirinya sendiri, nggak peduli sama Lazarus dan sebagainya, padahal Lazarus makan aja nggak bisa. Nah, yang begini tidak berkenan, makanya orang kaya itu binasa di alam maut. Ya, nah, malam ini jangan ada di antara kita yang tidak mengerti
Kalau kita mengerti, mari kita lakukan sehingga hidup kita menjadi berkenan kepada Dia. Amin. Bapak Ibu, Saudara. Amin.